Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam renungan pagi GP Kris Pangkal Pinang. Bersyukur kita bisa diberi anugerah, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa memasuki hari yang baru. Kepada seluruh jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita membaca dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan dari renungan pagi GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kami anugerah yang berlimpah. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, nafas hidup yang baru, sehingga kami boleh memasuki hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong perenungan firman Tuhan pagi ini, sehingga boleh tertanam di dalam hati kami untuk boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kolose, pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi renungan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada jemaat dan Bapak Ibu bisa mendengarkan bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan di bawah perikop carilah perkara yang di atas. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya berikan tema, jangan sampai kehilangan upahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis peringatan ini itu bukan kepada orang-orang yang ada di luar gereja. Tapi Paulus menulis peringatan di dalam Kolose pasal 2 ini, itu kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose pada saat itu. Artinya Bapak Ibu, bahwa bahaya di dalam kehidupan Kristen kita, itu tidak selalu datang dari hal-hal duniawi, atau dari hal-hal di luar kerohanian atau di luar gereja. Tetapi itu bisa datang dari dalam kehidupan rohani itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus memperingatkan jemaat Kolose di sini. Paulus berkata bahwa jangan sampai kemenanganmu digagalkan. Kalimat ini Bapak Ibu itu memiliki makna yang sangat dalam. Makna daripada kalimat ini bukan berarti bahwa Paulus sedang memaksudkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tidak. Kita percaya bahwa orang yang percaya sejati di dalam Kristus tidak akan pernah kehilangan Kristus. Tetapi kita perlu mengingat Bapak Ibu, bahwa kita orang percaya meskipun kita tidak kehilangan keselamatan, tapi kita bisa kehilangan upah rohani kita. Kita bisa kehilangan fokus kita kepada Kristus. Kita bisa kehilangan kedalaman persekutuan kita dengan Kristus. Kita bisa kehilangan kemajuan atau pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus dan seterusnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita yang percaya di dalam Kristus memang betul kita diselamatkan. Kita tetap diselamatkan jika kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Tapi kita kehilangan kepenuhan hidup rohani yang seharusnya kita nikmati di dalam Tuhan. Dan bagi Paulus, itu adalah kerugian rohani yang sangat besar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal 2 ayat 18 dan 19 ini, ada dua peringatan Paulus kepada jemaat di Kolose. Peringatan pertama itu ada di ayat 18 mengenai bahaya kehilangan arah. Dan peringatan kedua itu ada di ayat yang ke-19 yaitu akar daripada masalah kerohanian kita. Nah, dua hal ini akan kita renungkan Bapak Ibu. Pertama mengenai bahaya kehilangan arah.
Nah, di dalam ayat 18 ini, pesan utama Paulus adalah jangan biarkan dirimu ditipu oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Artinya, bahwa bahaya kerohanian kita itu tidak selalu datang dalam penolakan terang-terangan terhadap Injil Kristus, tidak. Tapi itu bisa datang dalam bentuk yang sangat halus, yaitu ketika kita sudah kehilangan fokus di dalam penyembahan kita. Misalnya seperti yang dirincikan oleh Paulus di dalam ayat 18 ini, bahwa penyesatan itu bisa datang melalui kepura-puraan merendahkan diri. Bisa datang melalui beribadah kepada malaikat ciptaan Tuhan. Itu bisa terjadi ketika kita berfokus pada penglihatan-penglihatan yang pada akhirnya membawa kita kepada kebanggaan atau kesombongan. Nah, Bapak Ibu, semua hal-hal ini sebetulnya seringkali kelihatannya baik, kelihatannya lebih rohani, lebih rendah hati, lebih penuh kuasa, dan lain-lainnya. Namun sebenarnya Bapak Ibu, hal ini bisa menggeser fokus kita yang dari Kristus kepada pengalaman. Bisa menggantikan Injil sejati dengan sensasi rohani. Dan perlahan hal ini akan menjauhkan kita dari Kristus. Dan hal ini Bapak Ibu sedang terjadi di jemaat Kolose. Di mana pada waktu itu di Kolose, semuanya itu sebetulnya hanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Mereka itu awal mulanya hanya menghormati malaikat. Lalu berkembang mereka meminta perlindungan dari malaikat. Kemudian mereka menjadikan malaikat itu sebagai perantara. Dan akhirnya mereka masuk di dalam penyembahan malaikat. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu, bahwa perubahan di jemaat Kolose ini tidak terjadi secara drastis, tetapi secara bertahap. Nah, demikian pun sebetulnya kita hari ini. Jika kita tidak hati-hati, fokus hidup kita itu bisa bergeser dari Kristus kepada ritual semata, dari Kristus kepada tradisi, dari Kristus kepada mujizat dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu, ketika fokus kita bergeser, maka tanpa sadar, Kristus tidak lagi menjadi pusat kerohanian kita, melainkan Dia hanya menjadi pelengkap di dalam kehidupan rohani kita. Padahal Bapak Ibu, Injil berkali-kali menegaskan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus saja. Kristus cukup untuk keselamatan kita. Kristus cukup untuk pertumbuhan rohani kita. Kristus cukup untuk persekutuan kita dengan Allah. Kita tidak perlu lagi tambahkan dengan embel-embel perbuatan baik, dengan jasa manusia, dengan usaha kita. Tidak. Kristus cukup bagi kita. Nah, itu pertama peringatan Paulus mengenai bahaya kehilangan arah atau fokus. Nah, peringatan kedua mengenai akar masalah daripada kerohanian kita. Itu di ayat yang ke-19. Nah, ayat 19 ini memberikan diagnosa terhadap masalah rohani kita, yaitu karena kita tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-19 ini mengindikasikan bahwa masalah utama kita itu sebetulnya kita bukan kurang aktivitas rohani di gereja. Kita bukan kurang pengetahuan. Kita juga bukan kurang pengalaman. Tidak. Tapi masalah utama kerohanian kita adalah ketika kita tidak lagi berpegang kepada Kristus. Dan ketika Kristus tidak lagi menjadi sumber kehidupan rohani kita, maka disitulah pertumbuhan rohani kita akan berhenti. Kenapa? Karena seluruh tubuh, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, hanya bisa bertumbuh jika kita bisa terhubung kepada kepala, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu, tanpa Kristus, maka pelayanan kita akan menjadi rutinitas semata. Tanpa Kristus, pengetahuan kita hanya menjadi kesombongan belaka. Tanpa Kristus, aktivitas rohani kita hanya menjadi kosong. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagi kita orang percaya, kesungguhan atau ketulusan tidak menjamin kebenaran. Sering kita mendengar orang-orang berkata seperti ini. Yang penting tulus. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, tulus saja tidak cukup. Roma 10 ayat 2 menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang yang betul-betul giat untuk Tuhan. Mungkin tulus untuk Tuhan seperti Paulus sebelum bertobat. Tetapi ketika ia tanpa pengenalan yang benar dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu tetap dosa. Artinya bagi kita di dalam pelayanan Bapak Ibu, kita bisa saja rajin pelayanan. Kita bisa rajin ke gereja, aktif dalam setiap kegiatan gereja. Namun jika bukan Kristus yang menjadi fokus utama kita, kita tetap bisa tersesat. Kenapa? Karena sungguh-sungguh atau tulus tidak sama dengan benar. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, pelajaran rohani daripada Kolose pasal 2 ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen bisa mengalami kehilangan arah. Bukan karena kita memberontak kepada Tuhan, tapi karena kita lalai. Kita lalai dalam kekudusan. Kita lalai di dalam kebenaran. Kita lalai di dalam kasih. Kita lalai di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita lalai di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 3. Kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Prioritas kita perlahan bergeser dari Kristus kepada ritual atau tradisi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup Kristen itu bukan hidup asal jalan. Bukan hidup tanpa perjuangan. Bukan hidup sekedar hadir di gereja. Bukan hidup yang tanpa keseriusan dalam kerohanian. Tapi hidup Kristen itu adalah hidup yang dijalani dengan perlombaan iman. Hidup yang dijalani dengan perjuangan kesetiaan. Hidup yang dijalani dengan ketekunan dalam Injil. Kita melihat di dalam Alkitab berulang kali berkata, berlarilah supaya kamu memperolehnya. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen kita itu adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang pada Kristus, Sang Kepala Gereja. Jangan pernah biarkan ajaran-ajaran palsu. Jangan pernah biarkan penilaian-penilaian manusia. Jangan pernah biarkan sistem-sistem agamawi mengalihkan fokus kita daripada Kristus. Sebab hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus ada pertumbuhan rohani. Dan di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Sebaliknya, di luar Kristus, di dalam sistem apapun, jika itu di luar Kristus, maka tidak ada keselamatan, tidak ada pertumbuhan rohani, dan tidak akan pernah ada kehidupan kekal. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk tetap waspada di dalam kehidupan rohani kita, yaitu jangan sampai kita kehilangan upah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi ini yang boleh memperingatkan kami untuk kami tetap berjuang di dalam perlombaan iman kami, supaya kami tidak kehilangan akan berkat-berkat rohani yang harusnya kami nikmati di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pagi ini terus mengingatkan kami untuk kami terus berjuang di dalam Tuhan, dan mohon anugerah-Mu dan juga Roh Kudus-Mu untuk menolong kami supaya kami terus berjuang untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus
firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi ini kiranya boleh menolong kita untuk kita tetap memelihara iman kita dan tetap berjuang di dalam Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.